Masih lanjut nih ya, tentang instrumen kebijakan fiskal. Yang ketiga dan yang terakhir, ada yang namanya APBN. Nih gue yakin nih lu juga pasti udah kenal ya sama yang namanya APBN. Singkatan dari apa nih? Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ya. Berarti ini kan kita ngomongin pemasukan atau pendapatan negara sama pengeluaran atau belanjanya negara. Ini kan ada bab tersendiri juga nih ya yang ngebahas tentang APBN dan APBD. Kalau dia belakangnya D, berarti bukan negara punya, tapi daerah. Tapi di sini yang merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal adalah yang negara gitu. Nah ini gue mah udah nggak perlu ngejelasin panjang lebar ya tentang APBN. Pokoknya dia nih intinya semacam apa ya? Rencana kali ya, rencana keuangan negara gitu. Kenapa? Ya soalnya isinya semua pendapatan negara dan semua belanja negara. Nah, di bab tentang APBN, lo masih inget kan ada yang namanya gua tulis A aja ya. Ada yang namanya anggaran berimbang atau seimbang. Biasa di buku-buku teks tuh bisa dibilang anggaran seimbang atau berimbang gitu. Terus ada juga anggaran apa? Kalau pendapatannya lebih besar daripada belanjanya berarti anggarannya surplus. Ya nggak sih? Ada kelebihan gitu. Terus lawannya surplus ada yang namanya anggaran defisit, ya kan? Jadi intinya kalau anggaran seimbang atau berimbang ini artinya pendapatannya sama dengan belanjanya gitu ya. Makanya dibilangnya seimbang. Soalnya habis nih pendapatan besarnya sama si belanjanya. Kalau surplus, tadi kita udah bilang ya, pendapatannya berarti kan lebih besar, ya nggak sih? Daripada belanjanya. Makanya terus jadinya surplus, gitu ya. Kalau defisit ya kebalikannya aja. Pendapatannya jadinya lebih kecil daripada belanjanya. Nah, biasanya nih ya, yang anggaran seimbang ini atau anggaran berimbang, di mana pendapatan negara sama dengan belanja negara, ini dilakukan pada saat kondisi perekonomiannya stabil, gitu. Baik-baik aja lah, nggak ada apa-apaan. Kalau anggaran surplus atau pendapatannya ini lebih besar daripada belanjanya, ini biasanya dilakukan pada kondisi negara mengalami inflasi. Loh, hubungannya gimana sih emang sebenarnya? Ya maksudnya gini, lo tahu kan yang namanya inflasi ini nih. Inflasi itu sebenarnya apa sih? Harga-harga harga-harga pada naik gitu ya, pada tinggi kan. Yang namanya inflasi kan kondisinya kayak gitu ya. Nah, kalau harga pada tinggi kayak gini, terus belanja negara itu masih tinggi juga, artinya kan demand-nya juga tinggi, ya nggak sih? Kalau belanja negara tinggi, demand-nya juga akan tinggi. Kalau demand semakin tinggi, nanti harganya malah semakin naik. Makanya, pada saat inflasi harusnya demand diturunkan. Kenapa? Masih inget dong hukum permintaan? Yang namanya hukum permintaan. Apa nih? Hukum permintaan adalah semakin banyak kuantitas barang yang diminta, maka harganya pun akan semakin tinggi, ya kan? Permintaan tinggi, wah harga bisa naik gitu ya. Makanya nih harusnya demand-nya nih, kuantitas demand-nya harus diturunkan supaya kita berharapnya adalah harga barang-barang akan turun. Jadi inflasinya nih jadi normal lagi gitu. Terus kalau anggaran defisit ini biasanya dilakukan ketika apa? Ketika kondisi perekonomiannya lagi apa? Lagi lesu. Karena tujuannya adalah untuk mendorong mendorong pembangunan gitu ya. Kan kalau misalkan mau melakukan pembangunan pastinya kan butuh dana ya. Kalau butuh dana, defisitnya ini nih ditutupnya oleh apa sih? Biasanya nih ya, akan ada tambahan pendapatan. Dari mana tambahan pendapatan ini?
Biasanya sih dari hibah gitu ya, atau bantuan. Ini bantuan bisa dalam negeri, bisa luar negeri gitu. Terus kadang-kadang juga dari utang. Utang juga bisa dari dalam negeri atau dari luar negeri gitu ya. Tapi ya, hibah dan bantuan atau utang ini dia akan menutup defisitnya. Makanya memang dibikin pendapatannya memang lebih sedikit daripada belanjanya. Jadi belanjanya gede banget, pendapatannya udah pasti kurang deh. Kurangnya ditutup dari mana? Dari sini, hibah dan bantuan dan utang. Jadi, intinya untuk instrumen kebijakan fiskal yang ini nih, yang APBN ini, sebenarnya yang dikontrol adalah apa sih? Sebenarnya yang dikontrol adalah pengeluaran pemerintah atau biasa dikenal juga government expenditure. Inilah yang merupakan instrumen dari kebijakan fiskal yang terakhir. Oke?